Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana Ramadan yang berkah. Semoga keberkahan ini selalu terlimpah untuk kita semua, sehingga di akhir Ramadan nanti kita diberikan derajat takwa oleh Allah. Pemirsa Mimbar Unima yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memperbincangkan atau mendiskusikan terkait dengan meneladani kehidupan sederhana atau kesederhanaan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya semoga nanti kita juga bisa ikut itiba atau kita bisa ikut mengikuti pola kehidupan Rasulullah tersebut. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan juga tidak lama lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Baik, langsung saja para pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia. Ketika kita membicarakan terkait dengan meneladani kehidupan kesederhanaan Rasulullah, maka agar nanti kita tidak salah dalam mempersepsikan, kita perlu mereview dulu terkait dengan definisi sederhana atau definisi kesederhanaan yang dimaksud itu yang seperti apa. Tentunya nanti kita juga harus sinkronkan juga dengan definisi yang dimiliki oleh Islam. Sederhana kalau kita runut dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu kurang lebih artinya tidak berlebihan atau sesuai dengan kemampuan atau sedang, kayak gitu. Kemudian kalau kita coba tarik pada konsep dalam agama Islam yang nanti erat kaitannya dengan kesederhanaan atau faktor yang nanti sangat terkait dengan kesederhanaan ini adalah sifat qanaah atau sifat rela dengan apapun itu keputusan dari Allah. Nah, setelah kita bicara terkait dengan definisi tersebut, maka kita beranjak ke hal yang juga tidak kalah penting, yaitu terkait dengan fenomena-fenomena kesederhanaan atau fenomena-fenomena yang menjadi kebalikan, yaitu keborosan dalam kehidupan kita. Sejalan dengan ruh ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu puasa Ramadan ini, maka kesederhanaan ini menjadi suatu hal yang sangat sinkron dengan ibadah kita kali ini. Maka kalau kita runut dalam ayat-ayat di Al-Quran, kita akan mendapati sebuah kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu disebabkan oleh musuh kita yang terbesar, musuh kita yang utama atau musuh kita yang nyata. Yaitu siapa? Musuh kita yang nyata adalah setan. Dalam hal ini, maka ketika kita ingin meneladani Rasulullah dalam hal kesederhanaan ini, maka salah satu upaya kita adalah bagaimana kita bisa menjauhkan pola pikir setan yang nanti bisa membuat kita boros, atau pola pikir setan yang nanti bisa membuat kita menjadi tidak sederhana. Baik tidak sederhana dalam berpikir kita, tidak sederhana dalam tingkah laku kita, dan tidak sederhana dalam kita bersikap. Kalau kita mencoba untuk menilik kembali surat yang cukup familiar di umat Islam bangsa Indonesia, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Maka agar kita bisa terhindar dari gangguan setan, kita harus mampu meyakini dan mengimplementasikan Allah itu sebagai Rabb kita, Allah itu sebagai pencipta kita, Allah itu sebagai pemelihara kita. Yang kedua, kita juga harus mampu beribadah. Kita harus mampu merujuk, kita harus mampu bersandar hanya kepada Allah. Dalam implementasinya, Allah sebagai ilah kita. Dan yang ketiga, kita harus mampu menjadikan aturan-aturan Allah itu berlaku untuk seluruh sendi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari bisikan-bisikan setan yang nanti akan berpotensi menggelincirkan kita pada kehidupan yang tidak sederhana atau kehidupan yang boros. Salah satu contoh dalam kehidupan kita, dan semoga saya mencontohkan hal ini bukan untuk menyindir siapapun, tapi ini merupakan sebuah pengalaman pribadi, dan apa yang kami sampaikan ini semoga berkah untuk kita semua. Dalam kehidupan kita sering terbentur dengan sebuah keinginan, ya, keinginan. Kadang keinginan kita itu terbatas, dibatasi oleh kemampuan kita. Namun dengan kemampuan kita yang terbatas itu, kalau kita tidak sadari bahwa itu adalah kehendak Allah, itu adalah sebuah ketetapan dari Allah, maka kita akan berpikir bagaimana kita bisa meraih keinginan-keinginan kita yang di luar dari kemampuan kita. Maka ketika kita sudah masuk dalam pemikiran yang seperti itu, kita akan jatuh pada kehidupan yang tidak sederhana, kehidupan yang tidak boros. Bahkan dalam sebuah hadis kurang lebih isinya terkait dengan sebuah kisah dari Rasulullah ketika suatu saat, suatu pagi Rasulullah menanyakan pada istrinya tentang ada tidak makanan dalam keluarganya beliau. Dijawab oleh istrinya, tidak ada. Maka waktu itu Rasulullah memutuskan untuk, ya sudah, saya berpuasa. Nah, ini juga merupakan bagian dari sebuah sikap dari Rasulullah yang dia menerima keputusan Allah, menerima takdir dari Allah bahwa dia tidak memiliki makanan. Dan dia bisa bersikap dengan baik dalam kondisi tidak memiliki makanan tersebut. Itu dari sisi kisah dari sisi Rasulullah. Cuman apakah kisah itu saja yang nanti akan kita tinjau? Tidak, tentunya tidak. Nanti dalam satu tahap kehidupan yang sama, Rasulullah pada saat itu menjadi seorang pemimpin negara, menjadi seorang pemimpin Islam. Dengan kondisi yang seperti itu, tentunya dia memiliki beberapa sahabat, memiliki umat pada saat itu yang kondisinya juga mungkin boleh dikatakan berbalik 180 derajat. Misalnya seperti Abdurrahman bin Auf, kurang lebih insya Allah seperti itu. Dia seorang pengusaha kaya raya. Dia sampai menghibahkan atau menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain juga kondisinya juga kaya. Kalau kita lihat dari fenomena yang ada pada masa Rasulullah itu, bolehlah kita sedikit mencoba untuk membuat sebuah definisi terkait dengan kesederhanaan itu. Definisi terkait dengan bagaimana agar kita bisa hidup sederhana. Maka dari situ yang namanya sunnah Rasul itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasul, sikap yang ditunjukkan oleh Rasul, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Rasul. Nah, melihat hal itu, maka perbuatan dari Rasul ketika dia dalam kondisi tidak punya makanan, dia mengambil sikap untuk berpuasa.
Ketika dia menghadapi umatnya yang dia juga kaya, dia tidak lantas menyuruh umatnya untuk harus seperti dirinya, tidak. Tapi kita bisa lihat di situ Rasulullah memberikan kesempatan bagi orang-orang kaya tersebut untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka bolehlah kami membahas terkait dengan kesederhanaan ini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa bersikap dengan benar terhadap apa yang sudah Allah putuskan untuk kita. Ketika Allah memutuskan untuk kita menjadi orang yang kaya, maka kesederhanaannya adalah dengan tidak menggunakan kekayaan kita itu dengan cara yang boros, dengan tidak menggunakan kekayaan kita itu dengan cara yang salah. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar, mereka banyak menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam. Maka bolehlah kita katakan itu sebagai sebuah bentuk kesederhanaan juga. Kemudian yang kedua, ketika Allah memutuskan, Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang mungkin tidak bergelimang harta atau mungkin dalam bahasa ekstrimnya miskin, maka kita bisa bersikap benar dengan kemiskinan kita itu. Kita bisa berpositif pandangan terhadap Allah atas kemiskinan yang kita lalui itu. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah keridhaan Allah. Seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dampak dari kesederhanaan ini tentunya sudah tergambar dari yang tadi disampaikan, bahwa yang pertama, ketika kondisi kita kaya, maka kekayaan kita itu nanti bisa juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kekayaan kita itu kalau kita tidak boros, maka bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Kemudian kalau kita miskin, maka hal itu akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat atau hal-hal yang sifatnya kufur atas kemiskinan kita tersebut. Baiklah pemirsa Mimbar Unima, saya kira itu saja sharing dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.